Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Misita Dewi dengan NIM 2017-210566. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama kuliah di Perbanas dan serta kesan dan pesannya. Jadi selama saya waktu awal-awal kuliah di Perbanas itu mengikuti semua rangkaian dari acara Perbanas. Pertama, aku ngikutin namanya Harmoni. Harmoni ini itu acara tentang ospek kampus, dimana acara itu mengharuskan kita mematuhi tata tertib yang diinstruksikan sama kakak-kakak tingkat. Itu ada, jadi hari pertama itu kita pakai bajunya itu pakai kemeja putih, pakai ini alma mater. Terus yang hari kedua kita pakai baju etika, seperti orang bank gitu, pakai baju itu. Lalu yang hari ketiganya pakai ini lagi, pakai alma mater. Yang hari keempat itu kita memakai batik. Dan alhamdulillah acara ini sukses dan aku mengikuti semua rangkaian dari acara ini. Alhamdulillahnya seru banget, walaupun capek juga, tapi pengalaman ini nggak bisa keulang lagi, karena kalau sudah mengikuti ya sudah gitu. Terus aku punya banyak banget kayak kenalan-kenalan dari anak-anak Harmoni gitu, dari banyak wilayah dari luar Surabaya. Nah, kebetulan aku ini anak dari Surabaya. Nah, untuk acara yang kedua itu mengikuti dari serangkaian Ormawa Expo. Jadi Ormawa Expo itu pameran tentang UKM. Nah, UKM-nya itu banyak banget. Dan acaranya ini dilaksanakan di kampus 2 STIA Perbanas Surabaya. Dan acaranya itu dari pagi sampai siang jam 2. Paginya itu jam 6. Jadi seperti kita Harmoni gitu, pakai pakaian etika, baju kemeja putih, lalu bawahnya itu rok panjang yang warnanya hitam, menggunakan alma mater juga, dan nggak lupa memakai tasnya dari tas Harmoni gitu. Singkat cerita, di sini aku bener-bener excited banget. Ternyata waktu aku di sana itu, waktu acara Ormawa Expo, aku itu ketemu sama temen SD gitu. Ternyata aku sampai mikir, ternyata kuliah ini kembali lagi, kayak ketemu lagi sama orang-orang yang dulu pernah kita temui gitu. Contohnya kalau kayak aku ketemu sama teman SD ku, tapi teman SD ku tuh dia itu di jurusan D3 akuntansi, dan sekarang alhamdulillah dianya udah lulus gitu. Di sana itu banyak banget ormawa lain, tapi aku tertarik sama ormawa namanya itu English Club, dan akhirnya aku mendaftar. Aku taruh nomor WA aku, line juga, dan akhirnya aku masuk. Singkat cerita, setelah tanggal itu perkuliahan dimulai. Besoknya tuh udah kuliah gitu, kuliah semester 1. Mulai dari banyak banget mata kuliah, kayak dulu itu ekonomi mikro, jam keduanya itu ada matematika, jadi selasanya itu ada bahasa Inggris, setelah itu ada ngantar bisnis gitu, dan masih banyak banget, tapi aku udah lupa materi apa aja yang di semester 1 itu. Waktu itu kalau nggak salah September itu udah dimulai untuk acara pembukaan acara English Club-nya itu. Jadi waktu itu September, tapi pas pembukaan itu malah aku nggak bisa ikut gara-gara di kampung aku, komplek perumahan aku itu ada acara gitu loh, dan aku harus yang mewakili gitu. Dan akhirnya aku izin gitu. Tapi seru banget waktu aku udah masuk di minggu keduanya. Ternyata itu kita tuh belajar bahasa Inggris sambil bermain. Seru nggak sih? Nah, di semester 1 ini kayak aku merasa sibuk-sibuknya
walaupun SKS itu nggak sampai 24, nggak sampai 21. Jadi kalau masih maba itu kita itu dikasih 20 SKS. Aku masih ingat banget. Waktu itu sering yang namanya tugas itu masih resum gitu. Serunya itu kalau aku tugas ngeresum itu kayak nulis terus gitu. Kan itu juga melatih kemampuan kita menulis dengan rapi, dengan baik, dengan bagus kayak gitu. Semester berikutnya itu aku benar-benar memperbaiki di semester 1ku. Karena semester 1ku itu dapat nilai IP jelek. Jadi IP ku tuh kalau nggak salah waktu semester 1 itu sempat 2,5. Sampai aduh kok bisa ya 2,5 kayak gitu kan. Terus akhirnya aku berusaha dong. Akhirnya aku berusaha dan benar-benar berusaha biar bisa naik gitu loh. Pas aku semester 1 itu ada yang namanya kegiatan aplikasi komputer. Jadi kita itu tes dulu aplikasi komputer itu, nanti akan diumumkan di SIMAS siapa aja yang lulus dan siapa aja yang tidak lulus. Dan yang tidak lulus itu kita wajib untuk mengikuti kursusnya. Dan alhamdulillah waktu itu aku nggak lulus, tapi akhirnya aku kursus, terus akhirnya aku setelah kursus itu aku lulus tesnya. Setelah kita lulus, kita bakalan mendapatkan sertifikat itu. Nah, sertifikat itu akan diambil untuk memenuhi persyaratan di semester 2. Dan semester 2 itu ada mata kuliah yang namanya aplikasi komputer. Di semester 2 ini aku benar-benar nge-up nilaiku dan benar-benar berjuang. Aku sempat berusaha tuh berbagai cara. Salah satunya aktif di dalam kelas supaya dapat nilai tambahan. Ternyata untuk mengubah diri menjadi aktif di kelas bagi aku tuh susah banget. Kenapa ya? Karena aku itu orangnya pemalu. Aku tuh orangnya pendiam. Ketika kita harus aktif di kelas, itu rasanya itu kita itu harus mengubah rasa malu kita menjadi berani tampil walaupun kita tuh salah. Kita salah menjawab pertanyaan dari dosen. Seiring berjalannya waktu, aku benar-benar berani. Jadi kalau ada ditunjuk gitu, ya udah aku aja. Kalau ada ditunjuk jadi ketua kelas atau jadi apa, ya udah aku aja. Supaya aku juga melatih keberanianku gitu. Semester 2 itu benar-benar aku perbaiki dari segi nilai, dan alhamdulillah pas semester 2 itu aku nggak nilai 2,5 lagi jadi 3,2 insyaallah waktu itu. Pokoknya lebih baik lah. Waktu itu aku berusaha untuk belajar buat nggak sambatan, karena problemnya maba-maba itu biasanya tuh kayak sambat gitu loh, kayak aduh capek, aduh apa gitu. Semester 3 ini berat. Ada mata kuliah yang menurutku berat banget. Ya nggak banget sih, cuman apa ya, susah gitu. Kayak mata kuliah ini namanya mata kuliah manajemen operasional. Jadi mata kuliah ini lebih kayak ngitung juga ada gitu. Mata kuliah ini tuh mencangkup apa ya, logistik gitu loh. Kalau kalian suka tentang pabrik gitu, pasti suka tentang mata kuliah ini. Kayaknya itu ada hubungannya gitu loh. Oh ya, aku lupa, aku mau menceritakan yang pas semester 2. Jadi semester 2 itu seru banget. Jadi serunya itu kayak waktu itu banyak sih kayak kegiatan-kegiatan gitu. Jadi pas semester 2 itu ada kegiatan kayak LKMTD. Terus LKMTD itu disuruh ngapain? Kita tuh bakalan disuruh kayak apa ya, kayak harmoni, tapi nggak harmoni. Jadi kita nggak ada tugas. Jadi kita kayak masuknya tuh pagi, pulangnya itu sore kalau nggak salah ya. Itu kita pakai almet juga. Pembelajarannya tentang kayak mendiskusikan cara menjadi manajer yang baik, cara menjadi bendahara yang baik, seperti itu. Jadi kayak mengelola UKM gitu. Pas semester 2 ini itu aku ikut acara English Club, namanya tuh tryout ke Bali, dan kita tuh seru banget. Itu satu angkatan yang tergabung di dalam UKM English Club. Banyak banget kayak
Dukul, ke Kute, dan spot-spot yang bagus-bagus lah pokoknya. Setelah itu acara lainnya itu tuh acara debatnya anak SMA se-Jawa Timur dan Bali itu menggunakan bahasa Inggris. Aku sih panitia, tapi nggak panitia inti gitu, tapi aku yang ikut bantuin gitu. Seru gitu. Ada lagi namanya itu di semester 2 itu ada namanya SSM. SSM itu Super Soft Skill Mentoring. Nah, apa sih yang namanya Super Soft Skill Mentoring? Super Soft Skill Mentoring itu acara mengasah kemampuan kita, bakat kita, menampilkan sesuatu yang nantinya bakalan ditampilin di acara Perbanas Got Talent. Acaranya Super Soft Skill Mentoring ini berlangsung selama 14 hari. Tapi dalam 1 minggu itu kita itu 2 kali pertemuan. Dan semuanya itu dibentuk sama dari sananya itu. Aku kebetulan dapat mentor 1. Dan satu kelompok itu kalau nggak salah itu satu kelompok itu ada 10 orang. Kita diskusi banyak hal dan banyak banget, seru. Akhirnya kita punya ide nih, idenya itu menampilkan drama, tapi dramanya pakai siluet gitu. Dan alhamdulillahnya mentorku itu mentor 1 dan alhamdulillahnya tuh menang gitu. Aduh, excited banget sumpah. Dan kelompokku itu, mentorku itu masuk di Perbanas Got Talent, jadi kayak malam puncaknya, yaitu tadi sampai menangnya juara 3 gitu. Di semester 2 itu juga banyak banget acara-acara lainnya seperti OWC. OWC itu singkatan dari One Week Charity. Jadi 1 minggu kita beramal. Acara ini bener-bener kayak didanai dari kita untuk membantu sesama yang masih membutuhkan. Terus waktu itu kita seangkatan pakai baju kuning dan penutupannya pun pakai baju kuning gitu. Seru, nggak terlupakan. Oh ya, terus setelah semester 2 berakhir, barulah kita masuk di semester 3. Nah, semester 3 udah aku ceritain ya. Semester 3 ini banyak banget hal-hal yang aku pelajari, gimana sih cara-cara mengurus izin kuliah. Jadi waktu itu gampang banget, guys. Aku waktu itu izinnya itu izin umroh. Jadi umrohku itu selama 10 hari. Dan kebetulan pas umrohku itu barengan gitu loh sama dosen waliku. Nggak sengajanya itu barengan dan nggak sengaja satu pesawat juga ternyata. Izinnya itu pertama, kalau izin umroh itu kita izin ke dosen wali. Setelah kita izin ke dosen wali, kita diarahkan untuk ke bagian akademik. Bagian akademik itu memberikan surat kepada kita untuk meminta tanda tangan ke ke dosen wali kita dulu. Setelah itu kita diarahkan untuk membawa scanannya ini loh, paspor, sama membawa surat izin dari travel yang kita ikuti ini. Setelah itu surat izinnya itu kita sampaikan kepada bagian Kaprodi. Dan waktu itu alhamdulillah cepet banget, jadi nggak sampai 1 minggu, jadi cuman 2 hari aja. Cuman kalian juga harus sabar sih gitu. Nah, setelah kita sampaikan ke Kaprodi dengan membawa surat-surat izin dari travel, kita diarahkan untuk tanya ke akademik. Lalu dari akademik itu diarahkan kepada unit pelayanan terpadu. Gimana sih unit pelayanan terpadu? Unit pelayanan terpadu itu adanya di kemahasiswaan. Jadi kalau kalian mau izin nggak masuk kuliah karena umroh atau apa, itu di unit kemahasiswaan. Jadi waktu itu langsung dilayani untuk kepengurusannya, tanda tangan dan meninggalkan surat izin dari travel umrohnya itu tadi. Itu difotokopi, terus diserahin, distempel dan ditanda tangan juga. Terus pas semester 4 aku tuh
punya kenangan banyak banget. Jadi pas semester 4 itu mata kuliahku ada LOB. LOB itu laboratorium operasional bank. LOB ini mengajarkan kita praktek di bank, gimana sih caranya praktek di bank itu. Jadi banyak banget. Dari aku tuh prakteknya jadi teller, jadi customer service, jadi AO tuh account officer, dan yang back office-nya itu aku udah pernah nyobain ekspor, impor, deposito. Setelah deposito itu ada lagi giro, terus setelah giro itu ada administrasi biaya, terus ada lagi transfer, clearing, akuntansi, dan bagian audit. Jadi waktu kita itu jadi customer service itu banyak banget pengalamannya. Jadi kayak kita gimana sih cara menangani nasabah, ada keluhan-keluhan nasabah apa aja, gimana sih cara menangani nasabah kalau nasabah itu ada kendala. Kalau jadi teller itu kita berhubungan dengan semua transaksi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, yang salah itu selalu teller gitu. Terus yang ketiga itu aku pernah di bagian impor. Impor ini tentang jual beli dari luar negeri. Ekspor itu kita itu menjual sesuatu ke luar negeri, jadi pakai bank luar negeri gitu. Ini sih kayak kita praktek doang, kayak apa, bohong-bohongan gitu loh, tapi seru. Setelah itu kalau di bagian deposito itu kita menghitung bunganya berapa ketika kita kredit. Setelah itu di bagian administrasi kredit kita menghitung apa aja yang dikredit sama nasabah. Lalu pada bagian giro itu kayak pemindah bukuan gitu. Pada bagian clearing itu biasanya berhubungan sama transfer, karena clearing itu misalnya kalian dari bank satu ke bank lainnya. Jadi misalnya clearing itu kayak dari BCA ke BNI, itu membutuhkan jasa yang namanya clearing. Pas di akuntansi itu enak banget karena kita itu cuman menerima slip-slip dari semua bagian. Kita itu gak bakalan ngitung kalau di akuntansi itu, karena kita yang mengawasi dan kita yang masukkan. Jadi kita gak bakalan ngitung gitu. Apalagi audit hanya koreksi aja. Tapi kita harus benar-benar teliti, jangan sampai yang kita koreksi itu bener tapi disalah-salahin. Jadi aku baru ingat kalau semester 2 itu aku ada mata kuliah yang unik banget. Namanya itu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, BLK. Jadi dosennya itu nyuruh kita untuk ngerjain tugasnya itu mind mapping gitu. Terus tugas ini bikin aku suka, soalnya tugasnya tuh kayak gambar gitu loh. Kan aku suka gambar, terus dikasih tugas gini, jadi tambah suka gitu loh. Jadi ini seperti contoh kayak gini ya. Ini tentang bank-bank gitu. Jadi aku ngebikin pengertiannya apa. Setelah itu aku bikin ini landasannya itu apa. Terus di sini ada tugas pokoknya. Terus di sini tuh komponen sistemnya itu gimana kayak gitu. So aku bikinnya tuh unik gini. Dan ini alhamdulillah aku dapat nilai 85. Terus banyak sih. Ini yang bikin aku seneng sama kuliah BLK itu gara-gara gambar-gambar kayak gini. Ini juga tentang BPJS, tentang kerjaan itu kayak gimana. Terus nah, ini tentang BPR. Jadi BPR itu tentang Bank Pengkreditan Rakyat. Jadi ini pengertiannya. Terus aku kasih gambar-gambar kayak gini biar menarik kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku dapat nilai bagus sih. Walaupun ya biasa sih, kayak 79 gitu, bagus. Bank Syariah. Jadi Bank Syariah ini tentang gimana sih, seperti apa, kayak pengertiannya itu apa. Aku bikin kayak gitu, fungsi dasarnya itu apa, fungsi intermediatinya itu apa, terus
karakteristiknya tuh gimana, dan sampai ke produk-produk banknya itu apa. Jadi di sini ada produk banknya itu kayak wadiah, titipan, mudharabah itu tentang investasi, terus prinsipnya itu apa aja, kayak musyarakah itu bagi hasil, terus al-bai itu kan jual beli, terus ada al-ijarah sewa, prinsip jasa-jasa itu kayak jualah kayak gitu. Ini tentang apa, leasing kayak gitu. Terus ada lagi tentang pegadaian. Gambar ini bagus banget menurut aku karena cocok, dia itu menggambarkan tentang pegadaian, bener-bener pegadaian gitu. Tapi di sini malah kecampuran, ada yang namanya leasing, ada finansial, tuh kayak gini, kayak kecampuran gitu loh sama materi lainnya, tapi dapat bagus sih. Terus ini ada pasar valuta. Pasar valuta asing ini pasar yang mekanisme dimana orang itu mentransfer daya beli lalu antar negara dan memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional. Ini lebih ke kayak perdagangan internasional gitu. Aku sukanya kalau bikin kayak gini, aku bikin gambar yang semenarik mungkin, dan itu aku bikinnya kayak bikin PowerPoint ya, kayak poin-poin gitu, biar menarik dan biar kalau kuis itu nggak lupa gitu. Lalu ada yang namanya pasar uang. Ini pasar uang itu apa sih? Suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. BTW ini tuh apa tuh kelompokan guys. Jadi ini kelas C, terus ini ada kelompoknya. Sih banyak banget. Ini selama aku semester 2 gini terus. Ini pasar modal. Ini ada pengertiannya juga. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Aku kalau ngerjain, aku nggak pernah pagi, jadi aku ngerjainnya mesti tengah malam. Karena tengah malam itu ngebikin apa ya, kayak idenya itu semakin muncul gitu loh malam hari. Terus ini ada lagi, ini asuransi. Dan kalian tahu dong ini ini logo apa? Ini logo asuransi prudensial, iya nggak sih? Kalian pasti nggak asing sama logo ini. Jadi aku bikin. Kenapa sih kok ada gambar payung? Payung itu kan melindungi ya, melindungi. Seperti asuransi kan melindungi. Terus aku gambar di sini, gambar tentang apa? Topi toga itu kan tentang pendidikan. Jadi asuransi itu kan tidak hanya asuransi kesehatan, tapi juga mencangkup tentang asuransi pendidikan. Di sini aku gambar dokter karena ketika kita asuransi pendidikannya itu tercapai, kita bisa menganalogikan, kita bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Contohnya kita bisa jadi dokter gitu. Lanjut, ini aku mau cerita di semester 5. Jadi di semester 5 itu aku ada mata kuliah. Yang mata kuliahnya ini namanya itu perilaku keorganisasian. Dan di sini tuh ada gininya. Aku masih ingat mendefinisikan apa itu kelompok dan mengenal tipe. Jadi kesannya dari pelajaran ini, aku itu kayak apa ya? Kayak belajar psikologi gitu loh. Karena kita mempelajari tentang kayak di pelajaran mata kuliah ini tentang emosi dan suasana hati. Kita mempelajari tipe kelompok itu lebih ke pelajaran apa ya dulu waktu kita SMA itu kayak ada kan kelompok
formal, informal kayak gitu kan di mata pelajaran sosiologi. Terus ini ada ini dijadiin satu, tapi herannya kok gini gitu jadinya, soalnya emang waktu itu kayak keburu banget, akhirnya aku bikin aja kayak gini. Dari yang aku tampilin ini tadi, aku tuh merasa kayak suka banget kayak pelajaran-pelajaran mata kuliah yang ada hubungannya gambar, jadi aku enjoy banget gitu. Soalnya aku suka banget gambar, terutama bidangku itu gambar perspektif, jadi kayak gambar apa ruang bangunan kayak gitu, gambar gedung gitu. Kalau gambar kayak gini sih menurutku susah, soalnya kita perlu imajinasi, kita perlu yang namanya inspirasi. Tapi gambar bangunan itu juga nggak gampang juga, soalnya kita butuh yang namanya ukuran, kita harus mikirin apa ya, bentuk juga gitu. Pas di semester 5 ini aku baru aja juga ngambil mata kuliah manajemen pemasaran bank. Jadi aku telat banget ngambil mata kuliah itu. Aslinya mata kuliah itu tuh ada di semester 4, tapi aku baru ngambil gara-gara pas aku semester 4 aku baru ngambil statistika. Kesannya gimana sih kalau pas ngambilnya telat itu? Oke-oke aja. Yang penting kita tuh jadi orang yang humble, walaupun apa ya, kita nggak ikut sama angkatan kita gitu. Bisa jadi kayak angkatannya sama angkatan kakak kelas, tapi kakak kelasnya nggak lulus, terus gabung sama kita, kitanya baru ngambil kayak gitu. Dan di manajemen pemasaran bank ini kita itu ada tugasnya survei bank, dan kebetulan aku banknya itu pakai banknya itu waktu itu disuruh dosennya itu bank syariah, dan alhamdulillah aku dapat bank syariahnya itu di Mandiri Syariah di Jemur Sari. Alhamdulillah mereka mau menerima kedatangan kelompokku untuk survei di sana, dan waktu itu aku yang ditemui itu sama bagian pembiayaannya. Kayak kalau orang di bank biasa sih kayak bank konven itu seperti kayak orang AO-nya gitu loh, kayak yang kredit. Ngomong-ngomong tentang bank itu punya yang namanya penjamin simpanan. Penjamin simpanannya itu namanya LPS. Nih, aku punya ininya, mind mappingnya. Cuman di sini aku nggak jelasin, soalnya waktu itu tuh aku mau bikin, ternyata nggak kebuat gara-gara nggak usah deh gitu katanya dosennya, nggak usah bikin gitu. Ya udah aku akhirnya nggak jadi bikin gitu. Dan bank itu sekarang itu bukan kalau nggak salah itu sudah OJK yang mengawasi bank itu secara independen. Tapi di sini aku malah nggak gambar OJK-nya itu kayak gimana, kayak nggak nulis apa sih OJK itu. Jadi kalau aku bilang OJK itu apa? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, dan dia itu lembaga independen yang mengawasi dan mengatur bank-bank di Indonesia. Pas aku semester berapa lagi ya? Aku semester 5 ini ada mata kuliah yang susah banget, namanya penganggaran. Dan penganggaran itu susahnya itu karena dia tuh banyak ngitungnya. Bisa jadi ngitungnya itu satu soal itu dua halaman gitu. Dan itu pelajaran parah sih, kayak pelajaran yang menurutku itu susah gitu loh. Dan di mata kuliah pas aku semester 5 itu aku udah ngambil EDBIS itu etika bisnis. Jadi mata kuliah ini mengajarkan kita bagaimana cara kita beretika di dalam perusahaan, seperti tidak membocorkan rahasia perusahaan, kita gimana caranya kita itu menghadapi bos, kita menghadapi rekan kerja, kita menghadapi konsumen dan lain-lain lah pokoknya.
dan di situ kita belajar tentang ketenaga kerjaan juga. Pas aku semester 6, mata kuliahnya itu aku ngambil mata kuliah yang ada hubungannya dengan bank. Jadi kayak manajemen resiko kayak itu. Apa sih manajemen resiko? Jadi manajemen resiko itu kayak semacam mata kuliah tentang cara-cara untuk menanggulangi resiko, mencegah resiko yang terjadi di bank gitu. Dan ini pun ada sertifikasinya gitu dari LSPP. Jadi pas semester 6 itu ada mata kuliah juga kayak PI, perekonomian Indonesia. Terus aku ngambil yang gampang-gampang juga sih, kayak bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Udah sama kelas Z itu yang manajemen strategik. Jadi manajemen strategik itu lebih kayak manajemen pemasaran gitu. Jadi dia itu gimana langkah-langkah kita untuk mengambil keputusan, kayak lebih ke keputusan gitu loh. Kalau misalnya kita berjualan, lebih strategisnya itu gimana kalau kita jualan kayak gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih kalau menurut aku di semester 6 itu ada yang lebih-lebih. Yang penting itu apa ya, waktu semester 6 itu yang aku rasain itu kayak mata kuliahnya itu gak seberat pas aku ngerasain di semester 5. Karena semester 5 itu benar-benar menurutku berat karena ada penganggaran itu tadi gitu. Kesannya sih dari semester 1 sampai 6 itu apa? Pokoknya itu rajin aja, rajin masuk kuliah, rajin ngerjain tugas, pasti nilainya bagus ya. Walaupun nilai itu bukan apa ya, kita itu misalnya dapat ijazah dari kampus atau ijazah dari kuliah itu tidak semata-mata ini menjadi formalitas di dalam pekerjaan. Enggak, banyak juga orang yang sukses tanpa kuliah. Tapi kalau bisa kita itu selagi orang tua itu mampu, kita itu harus kuliah dengan baik gitu. Lanjut lagi, pas di semester 7 ini aku baru ngambil mata kuliah yang bener-bener harus aku ambil, seperti mata kuliah manajemen bank, terus mata kuliah perbankan syariah. Kenapa aku baru ngambil? Karena waktu itu aku nggak dapat kelas dan aku baru ngambil. Tapi seru banget aku pas ngambil yang sekarang, karena aku gabung sama adik kelas dan adik kelasnya itu seru-seru gitu. Adik kelasnya itu enak banget buat kerja kelompok. Jadi kalau misalnya ya kalian kayak baru ngambil mata kuliah itu nggak usah malu, jadilah pribadi yang humble supaya kalian itu walaupun beda angkatan itu akrab gitu, nggak ada gap. Yang manajemen bank aku kuliahnya tuh ngulang, tapi aku tuh orangnya itu suka banget yang namanya kenalan sama adik tingkat. Jadi gimana ya, kayak kalau nggak bisa ya udah deh kayak kerja sama adik kelas. Jadi nggak melulu kita itu harus ngerjain sendiri gitu. Dan kita itu kalau misalnya kita itu pertemanan itu harus diperbanyak gitu loh. Jadi nggak melulu seangkatan gitu, karena rezeki itu kan kita nggak ada yang ngerti ya nantinya itu dari mana. Bisa jadi rezeki itu dari kita kenalan, itu sering-sering kenalan, sering-sering organisasi kayak gitu. Jadi nggak melulu kita cuman diem di kelas kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi banyak-banyak berinteraksi sama orang lain juga. Jadi
intinya dari semua ini yang aku ceritain tentang kesan-pesannya, pokoknya kuliah itu dijalanin aja. Yang penting kalian itu nantinya tuh sukses gitu, nggak usah pusing-pusing. Kalaupun kuliah itu susah, banyak temen-temen yang pasti bisa bantu. Jadi kita tuh nggak boleh sampai stres, patah semangat ataupun apa, aduh capek kayak gitu, udah biasa gitu, semua juga capek gitu. Tapi kalau yang aku rasakan selama aku kuliah di Perbanas itu apa ya, yang pertama aku bisa berteman dengan siapapun tanpa ada kayak apa ya, kayak batasan-batasan dalam berteman kayak gitu, nggak ada ya, pokoknya mengalir aja. Terus aku suka Perbanas itu lokasinya itu kan di Ngagel, dan di Ngagel itu banyak banget lokasi belanja yang enak banget, kayak ada Bilka, ada Reni, dan itu bener-bener menunjang banget. Kayak anak-anak kos-kos yang di situ tuh pasti seneng banget, kayak ada tempat-tempat yang sekeren itu, ada Bilka, ada Reni, dan Reni itu nggak apa ya, nggak mahal gitu loh, bisa terjangkau sama anak-anak kos-kosan juga. Terus di sekitar Perbanas juga ada toko-toko kosmetik gitu loh, kayak toko Karisa, seru lah pokoknya. Udah sekian dari aku, intinya aku seneng banget, tapi juga seru banget, walaupun apa ya, walaupun banyak tugas, banyak acara, pokoknya intinya dinikmati aja kuliahnya, jangan patah semangat. Kalau misalnya nggak paham, nggak ngerti, tinggal tanya aja sama temen gitu. Kalau aku ya, terima kasih.